Hai, bertemu lagi dengan saya, Kartika Desta Permatasari di channel Kita Sehat, Kita Kuat. Kali ini kita akan bahas tentang hipertensi atau yang sering kita dengar tekanan darah tinggi. Menurut data WHO, diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa berusia 30-79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi. Sebagian besar, 2/3, tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah. Diperkirakan 46% orang dewasa penderita hipertensi tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut. Kurang dari separuh orang dewasa, sekitar 42%, penderita hipertensi didiagnosis dan diobati. Berarti masih banyak yang tidak terdiagnosa, bahkan dia tidak menyadari bahwa dia terkena hipertensi. Sekitar 1 dari 5 orang dewasa dengan hipertensi dapat mengendalikannya. Hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Salah satu target global untuk penyakit tidak menular adalah mengurangi prevalensi hipertensi sebesar 33% antara 2010 dan 2030. Menurut data Riskesdas 2018, estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang. Sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun sebesar 31,6%, umur 45-54 tahun sebesar 45,3%, umur 55-64 tahun sebesar 55,2%. Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1%, diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, serta 32,3% tidak rutin minum obat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya hipertensi, sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Hipertensi sering disebut the silent killer. Kita harus mengetahui dulu apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah tekanan darah ketika melebihi dari batas normal, yaitu 120/80 mm/Hg. Ada faktor resiko hipertensi. Orang-orang ini tergolong gampang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi, seperti berusia di atas 65 tahun, jarang berolahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik, sedang hamil, memiliki keluarga yang juga menderita tekanan darah tinggi, menderita obesitas, sleep apnea, diabetes atau penyakit ginjal, sering mengkonsumsi makanan tinggi garam dalam jumlah banyak, merokok, dan sering minum alkohol. Gejala hipertensi yang sering muncul itu mual dan muntah, sakit kepala, mimisan, nyeri dada, gangguan penglihatan, telinga berdenging, gangguan irama jantung, dan bahkan bisa mengakibatkan kencing berdarah. Bagaimana sih cara mengatasi agar kita terhindar dari hipertensi, bahkan bisa membuat darah kita yang sudah hipertensi menjadi normal kembali? Pertama, kita harus melakukan perbaikan gaya hidup, seperti menurunkan berat badan, jangan terlalu obesitas, mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, membatasi gula, garam, dan lemak dalam kehidupan sehari-hari kita, memperbanyak aktivitas fisik seperti olahraga, berhenti merokok, mengurangi konsumsi minuman berkafein, melakukan terapi khusus untuk meredakan stres seperti yoga dan meditasi.
Dari website Kemenkes yang saya dapat, bahwa bawang putih sebagai obat tekanan darah tinggi yang alami. Kita mengetahui bahwa bawang putih adalah satu rempah-rempah ciri khas Indonesia untuk masakan karena rasa khasnya yang enak dan aromanya yang sedap. Tapi di balik itu semua, ternyata bawang putih memiliki kandungan yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk penyakit kronis kardiovaskuler. Kenapa bisa bawang putih? Karena ternyata bawang putih memiliki antibakteri dan anti jamur alami. Hal tersebut membuat bawang putih dapat menurunkan kolesterol, mencegah kanker, dan beberapa penyakit kardiovaskuler, dan secara bersamaan bertindak sebagai pengencer darah. Salah satu khasiat yang paling menjanjikan dari obat ajaib alami ini adalah kemampuannya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ternyata bawang putih mengandung vitamin C, B6, mineral mangan, serta mineral selenium. Tapi yang sangat bermanfaat yaitu senyawa yang mengandung belerang yang disebut sebagai allicin, merupakan antioksidan yang dianggap bertanggung jawab atas efek baik dari mengkonsumsi bawang putih. Sudah dilakukan studi, yaitu studi meta-analisis pada 12 penelitian dan 533 pasien hipertensi memperlihatkan bahwa suplementasi dari bawang putih dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 8,3 kurang lebih sampai 1,9 mm Hg dan tekanan darah diastolik sebesar 5,5 kurang lebih 1,9 mm Hg. Penurunan tekanan darah ini sama dengan penurunan yang didapatkan dari obat standar lini pertama antihipertensi. Penurunan tekanan darah ini dikaitkan dengan penurunan 16-40% resiko menderita penyakit kardiovaskuler. Untuk mendapatkan manfaat ini, setiap harinya dibutuhkan suplementasi bawang putih sebesar 600-900 mg setara dengan kadar allicin sebesar 3,6-5,4 mg. Suplementasi ini dapat dikonsumsi dengan memakan langsung bawang putih sebanyak 4 siung tiap harinya, atau dapat mengonsumsi bawang putih dalam bentuk bawang putih bubuk yang sudah dikemas dalam bentuk soft gel, atau lebih bagus dan alaminya makan saja langsung siung bawang putihnya itu. Sehari 4 bawang siung putih. Kalau tidak tegel untuk makan bawang putih secara langsung, bisa dicampur dengan makanan untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, serta sebagai pengganti garam yang diketahui dapat meningkatkan tekanan darah. Namun jangan lupa untuk menilai resiko penyakit jantung dan kardiovaskuler secara keseluruhan, bukan hanya dari satu komponen yang tidak bergantung sepenuhnya terhadap bawang putih. Marilah kita mulai dari sekarang menjaga pembuluh darah kita dari hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan cara sering-sering berolahraga, melakukan aktivitas, diet agar tidak obesitas, makanan sehat, jauhi perilaku yang tidak sehat. Ajak keluarga, ajak diri kita, mulai dari sekarang kita harus jaga kondisi kesehatan kita. Salam sehat, salam kuat.